Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la aziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, sebagian yang datang secara offline maupun yang daring secara online, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, senantiasa menunggukan kita untuk mengobarkan semangat kita untuk menuntut ilmu syar'i, terlebih dalam hal mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan baik. Karena tiga hal itu kelak yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah SWT melalui malaikatnya ketika nanti kita di alam kubur kita semua. Kita akan ditanya, man rabbuka wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fika wa madinuka. Siapa Tuhanmu dan siapa orang yang diutus ini untuk dirimu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa agamamu? Tidaklah seseorang bisa menjawab itu semua, melainkan ketika di dunia dia adalah orang-orang yang iltizam, yang berpegang teguh, mengamalkan perkara-perkara syariat. Ini termasuk bagian dari soal-soal yang kisi-kisinya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. 3 pertanyaan itu. Berbeda dengan ujian-ujian dunia. Seorang yang sekolah di SMA atau mungkin kuliah, atau mungkin di jenjang yang lainnya, ketika akan naik level, ya biasanya para santri, para pelajar, mahasiswa bertanya kepada dosennya, kepada gurunya, kira-kira kisi-kisinya apa yang nanti akan keluar dalam ujian. Kalau kita sudah dikasih tahu, salah satu atau dari beberapa hal yang ditanyakan adalah 3 hal tadi ketika nanti di alam kubur kita. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah setiap orang akan bisa menjawab itu semua? Tentu tidak. Ya, orang yang membiasakan diri, yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui dari perkara-perkara agama, kelak mereka itulah yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Dan salah satu upaya kita agar bisa menjawab pertanyaan itu, maka kita intensifkan untuk belajar tauhid, yang mempelajari mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal hak-hak mereka, dan mengenal tata cara, aturan yang ada dalam agama kita. Nah, pada kesempatan di hari Senin yang lalu kita sudah berganti dengan kitab yang baru yang mempelajari tentang adab-adab Islam yang jumlahnya ada 10 ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa adab-adab Islam ada banyak. Namun 10 adab ini dipilih oleh penulisnya, yaitu beliau yang mulia Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, salah satu anggota dari ulama besar di Saudi Arabia, juga termasuk dari ulama yang mutafannin, yaitu yang menguasai banyak disiplin ilmu, ya. Beliau menuliskan 10 ya adab yang beliau simpulkan dari adab-adab yang ada dalam Quran maupun hadis Nabi SAW. Dari 10 adab itu ya beliau pilih karena memang itu yang banyak ditekankan dalam dalil. Salah satu sebabnya, pertama memang banyak yang disebutkan dan ditekankan dalam dalil. Yang kedua adalah karena 10 adab ini yang banyak dihadapi oleh manusia atau dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan kemarin sudah disebutkan 2 penjelasan tentang 2 adab yang pertama kita bahas kemarin. Yang pertama adalah adab berkaitan dengan salam. Ya, kemarin adab tentang salam. Yang kedua kemarin adab tentang isti'dzan, yaitu meminta izin untuk mengunjungi rumah orang. Ya. Jadi adab salam kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa salam itu dianjurkan. Hukum mengucapkan salam dianjurkan. Kapan? Ketika bertemu. Nah, kemudian kemarin Syekh Utsaimin membagi pertemuan itu ada 2. Ada pertemuan yang hakiki, yaitu ketemu langsung. Ada yang pertemuan secara hukum itu dikategorikan sebagai pertemuan, yaitu seperti pertemuan misalnya di media sosial atau telepon ya, seperti itu juga masuk bagian dari kondisi seseorang dianjurkan mengucapkan salam. Ya.
Dan seterusnya kemarin sudah kita bahas ya, rinciannya seperti apa. Kemudian adab meminta izin. Minta izin ketika seorang bertamu, ketika dia mengetuk pintu, tidak boleh wajahnya menghadap langsung ke pintu. Namun ya dia berlawanan atau bukan berlawanan ya, tapi pintunya berada di sisi kanannya atau di sisi kirinya. Kenapa? Agar ketika dia ngetuk pintu, ternyata sahibul bait, pemilik rumah kemudian membukakan pintunya, dia tidak langsung melihat kondisi dalam rumah dari si pemilik, agar tidak tampak aurat ya dari pemilik rumah. Bisa jadi istrinya atau anak perempuannya sedang tidak berhijab. Nah, ini salah satu adabnya adalah ketika orang meminta izin, maka dia mengetuknya ya, pintunya ada di sisi kanannya atau di sisi kirinya, tidak langsung berhadapan dengan pintu. Kemudian kemarin ada adab yang lain yang berkenaan dengan minta izin, yaitu ketika kemudian sahibul bait membuka pintunya, kemudian ternyata tidak mengizinkan untuk masuk, maka kita disuruh pulang. Makanya dalam Al-Quran di surah An-Nur kemarin dikatakan فَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَارْجِعُوا. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah, maka silahkan pulang. Jadi kita pulang. Pulangnya itu orang bertamu bisa mendapatkan pahala. Makanya kemarin dijelaskan bahwa gara-gara bertamu saja seorang bisa mendapatkan pahala jika dia menerapkan adab ini. Walaupun mungkin sudah jauh-jauh datang disuruh pulang, tapi jika dia pulang dengan keridhaan karena memang sahibul bait belum mengizinkan, ya udah pulang. Berarti di sini dia ridho dengan perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka di situ dia mendapatkan pahala. Atau mungkin kemudian dia ngetok terus, diketok-ketok, kemudian ternyata tidak keluar-keluar sahibul baitnya. Berarti tidak ada jawaban. Nah, di situ juga apa? Ketika tidak ada jawaban, dia 3 kali mengucapkan salam, mengetuk, ternyata tidak ada jawaban, di situ juga dianjurkan untuk pulang atau dia pulang, tidak kemudian digedor-gedor dan semisalnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara lumayan panjang lebar oleh penulisnya, ya. Kemudian sekarang kita berpindah ke adab yang ketiga. Ats-tsalitsu qala al-musannifu waffaqahullah, berkata penulis, semoga Allah memberikan beliau taufik, yang ketiga, sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini beliau membincangkan tentang adab makan. Tentang adab makan. Dan nanti akan ada hal-hal baru yang mungkin kita sebelumnya belum tahu. Ya. Beliau mengatakan adab makan adalah pertama, ucapkan bismillah sebelum engkau memulai makan dan minummu. Ucapkanlah bismillah sebelum Anda memulai makan dan minum. Wa kul biyaminik, kemudian makanlah dengan tangan kanan Anda. Makan dengan bismillah sebelum makan dan atau juga sebelum minum. Kemudian dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang paling dekat dengan dirimu. Nah, itu maksudnya seperti apa, nanti akan ada tafsirannya. Ya, jadi bismillah dulu sebelum makan atau minum. Kemudian dengan tangan kanan, kemudian ambil makanan yang paling dekat. Nah, nanti tafsirannya seperti apa? Nanti akan ada faedah yang banyak yang beliau sampaikan. Fa idza faraghta fal'aq asabi'aka. Kalau Anda sudah selesai makan, maka jilatilah jari jemarimu. Jilatilah jari jemarimu. Nah, ini apakah hanya khusus untuk jari jemari? Apakah juga berlaku untuk alat atau media yang digunakan untuk makan nanti? Misalnya ternyata pakai sumpit, ternyata pakai sendok. Ketika dia makan pakai sendok, sendoknya masih gedabel misalnya. Gedabel itu masih ada nasinya yang terempel. Nah, itu gimana? Apakah itu juga masuk dari perintah itu? Kemudian wa qul alhamdulillah. Yang terakhir adalah ucapkanlah alhamdulillah. Nah, itu berarti ada beberapa pembahasan. Makan sebelumnya membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan makanan yang posisinya paling dekat. Kalau sudah selesai, maka silakan dijilati jari jemarinya. Kemudian kalau sudah selesai tuntas, mengucapkan alhamdulillah. Thayyib. Wa fihi sittu masail. Ya.
Di sini pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri mengatakan ini adab yang ketiga dari 10 adab yang akan kita bahas, yaitu adab yang ketiga ini berkaitan dengan adab mengkonsumsi makanan. Dan dari adab yang disampaikan yang ketiga ini ada 6 permasalahan. Ada 6 permasalahan ya, syarah terkait dari adab yang dibahas, yaitu adab ketiga ini. Ada 6 permasalahan. Yang pertama, fi qaulihi, yang pertama, perihal mengucapkan basmalah, sebelum makan dan minum. Ya. Perihal mengucapkan basmalah sebelum makan dan minum. Fal muradu bil ibtida al mubadarah bi qawlihi ma qabla wuqu'il akli aw syurbi fayati biha qabla syuru'ihi fi aklihi aw syurbihi. Jadi sebelum itu maksudnya adalah ya seseorang bersegera mengucapkan bismillah sebelum dia memulai makan atau sebelum dia memulai minum. Jadi pembacaannya itu diucapkan atau dibacakan sebelum makan. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama adalah pengucapan basmalah diucapkan sebelum makan. Ya. Permasalahan yang kedua, yang dibaca apa? Bismillah. Ai hala tasmiyatika fi ibtida'il akli wa syurbi fataqulu bismillah. Jadi yang diucapkan itu bismillah. Nah, nanti akan ada penjelasan apakah bismillah saja ataukah ditambah ar-rahmanir rahim. Ya. Zahir yang ada dalam hadis, yang makna yang tampak yang disebutkan dalam hadis bismillah saja. Jadi orang yang akan makan dan minum ini mengucapkan bismillah. Tafsirun liqaulihi samillah. Ini sebagai penjelasan dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengucapkan kepada siapa? Umar ibn Abi Salamah. Muktasiran ala sigha al-madhkurah li'annaha imtithalul amrin Nabi fi hadis Umar. Jadi Nabi SAW dahulu kan istrinya lebih dari satu. Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ya. Menikah dengan Ummu Salamah. Suaminya Ummu Salamah, Abu Salamah wafat. Kemudian Nabi SAW datang. Ya, Nabi SAW datang, kemudian menghibur Ummu Salamah. Kemudian mengajari doa. Doa ketika ditimpa musibah. Ya. Nabi SAW mengajarin Ummu Salamah doa ketika ditimpa musibah. Karena dia sedang mendapatkan musibah wafatnya suaminya, Abu Salamah. Doanya apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi ketika itu Nabi SAW datang menghibur, kemudian menyuruh Ummu Salamah untuk berdoa. Wahai Ummu Salamah, berdoalah dengan doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah itu. Ya, berikan ganti yang lebih baik. Ketika diajarkan doa itu, Ummu Salamah bertanya-tanya, kira-kira siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa? Allah gantikan siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata di situ kemudian apa? Ternyata Nabi tertarik dengan Ummu Salamah, akhirnya menikah dengan Ummu Salamah. Ketika nikah dengan Ummu Salamah sudah bawa anak, apa namanya itu? Ya, kalau dengan Nabi anak tirinya ya. Jadi sudah bawa anak dari hasil pernikahan Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Anaknya Ummu Salamah ini namanya Umar ibn Abi Salamah, namanya Umar. Ya. Nah, karena kemudian Umar ini di bawah bimbingannya Nabi SAW, maka ketika di suatu keadaan ada prosesi makan-makan, gitu kan? Nah, kemudian diajari adab oleh Nabi SAW. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Nabi SAW mengatakan, ya gulam. Ya gulam bahasa kita tole. Gitu. Ger, sammillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu, wa kul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang posisinya dekat dengan dirimu.
Nah, sabda Nabi SAW, samillah, ucapkanlah bismillah, ini merupakan dalil yang gamblang bahwa bacaannya itu cuma bismillah. Dan itu lebih ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Nabi SAW mengatakan, ya gulam, kul bismillah. Secara gamblang, Nabi SAW mengatakan, wahai gulam, wahai tole, makanlah dengan baca bismillah terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang ada permasalahan. Ketika orang menambah bacaannya, ketika sebelum makan baca bismillah tambah ar-rahmanir rahim. Nah, tambahan seperti ini bagaimana? Az-ziyadah 'alaiha bi dzikri ar-rahman atau bi dzikri ar-rahmanir rahim au idhofah ghairihima minal asma'il husna, itu orang yang membaca bismillah kemudian ditambah dengan ar-rahman ar-rahim atau bismillah ar-razzaq ya, ar-rahim ditambah kata ar-razzaq, bukan ar-rahmanir rahim tapi bismillahir-razzaq al-karim, atau dengan nama-nama Allah yang lain. Yang seperti ini boleh atau tidak ya? Ikhtalafa ahlul ilmi fil akmal minhuma. Ya, ternyata boleh. Boleh, tapi kemudian para ulama berselisih pendapat mana yang lebih sempurna atau mana yang lebih afdol. Apakah mencukupkan hanya dengan bismillah saja ataukah boleh ditambah dengan ar-rahmanir rahim. Nah, pendapat Al-Imam Nawawi dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika ditambahi dengan ar-rahmanir rahim itu lebih afdal. Tapi pendapat ini ya disanggah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa ya apa yang diambil, pendapat yang diambil oleh An-Nawawi ya, itu tidak ada dalil yang sharih atau tidak ada dalil yang gamblang yang menjelaskan bahwa ada tambahan. Justru malah yang ada dalilnya terkhusus kepada pencukupan lafaz bismillah saja. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin kayaknya lebih merojihkan pendapatnya Ibnu Hajar. Wa ma dzahaba ilaihi Ibnu Hajar aqwa. Beliau mengatakan pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar ini lebih kuat. Maka yang lebih sempurna adalah al-iktisar 'alal warid sunnah an-nabawiyah. Maka pendapat yang lebih afdal adalah kita lebih sempurna hanya mencukupkan baca bismillah saja. Sebagaimana yang ada dalam hadis tadi. Nabi cuma ngomong sambillah. Dan sambillah itu maksudnya cuma baca bismillah. Lebih ditegaskan tadi dalam hadis Tabrani. Bahwa Nabi SAW mengatakan, ya gulam, kul bismillah. Wahai tole, nak, ucapkanlah bismillah. Tidak ada tambahan ar-rahmanir rahim. Tapi misalnya toh ditambahi dengan ar-rahmanir rahim, itu masih boleh, tapi akhirnya statusnya tidak afdol. Yang afdol cukup dengan apa? Bismillah saja. Sudah pernah dengar pembahasan ini? Ya, Ana juga baru pertama Ana bacain, baru tahu. Insyaallah Syekh Utsaimin ilmunya. Wa taqaddama anna tasmiyah takunu fi ibtida'it ta'am. Dan sudah lalu pembahasan kita katakan bahwa pembacaan bismillah itu adalah sebelum makan. Nah, terus kemudian bagaimana ketika ada orang lupa ketika pas makan belum baca bismillah? Teringatnya pas di tengah makan, di tengah minum, atau justru malah sudah selesai. Sudah kenyang, wis glegeken dan sebagainya, baru kelingan, aku murung bismillah. Apa yang dilakukan? Nah, di sini ada 3 keadaan. Ya, keadaan pertama tadi memang apa? Orang sebelum makan sudah baca bismillah. Yang kedua adalah orang yang teringat di tengah perjalanan makan atau masih dalam proses makan. Ya, maka dia membaca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, Bismillahi fi akhirihi wa akhirihi, atau Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Adapun kalau misalnya sudah terlanjur selesai makannya baru ingat ya, alla yadhkuraha illa ba'da faraghihi min ta'amihi fala yusyra' lahu al-ityan biha. Adapun kalau memang sudah terlanjur habis makanannya, maka tidak dituntut untuk ngapa-ngapain, alias tidak kemudian dia baca. Ya udah selesai. Tidak kemudian dia membacanya. Jadi yang disyariatkan ada bacaannya adalah ketika sebelum atau ketika di tengah jalan terlupa tapi ingat. Tapi kalau sudah selesai, maka kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
la yushra'u ya, la yadhkuruha illa ba'da faraghihi fala yushra' lahul ityan. Maka tidak ada ya tuntunan untuk kemudian membaca bismillah itu jika sudah selesai. Baik. Sekarang permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga ya. Wakul biyaminik, makanlah dengan kananmu ya. Kalau diartikan letterlek itu kul biyaminik, makanlah dengan kananmu. Makanlah dengan kananmu itu apa di sini? Ya, dijelaskan oleh beliau maksudnya adalah makanlah dengan tangan kanan. Gitu. Nah, dalam hadis tidak disebutkan secara langsung kata tangan. Bukan, Nabi tidak mengatakan kul biyadika al-yumna gitu. Nabi tidak mengatakan kul biyadika al-yumna dengan tanganmu yang kanan. Tapi Nabi langsung ngomong kul biyaminik, makanlah dengan kananmu. Ini sebenarnya untuk kita bukan masalah ya, langsung kita pahami. Tapi menurut orang Arab di sini ada yang terhapuskan. Ya, Nabi langsung mengatakan makanlah dengan kananmu. Kananmu itu maksudnya apa? Nah, di sini dalam hadis Nabi SAW tidak menyebutkan kata tangan. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan dan pengetahuan secara bersama, alias sudah menjadi rahasia umum bahwa namanya orang makan itu pasti pakai tangan. Inilah yang kemudian nanti menjadi apa? Keistimewaan Nabi. Nabi SAW itu salah satu keistimewaan yang beliau dapat adalah beliau mempunyai jawami'ul kalim, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan suatu pernyataan hadis singkat, padat, jelas, tapi nanti maknanya banyak. Gitu. Jadi beliau bisa punya kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT, bisa menyampaikan sesuatu yang ringkas, padat, tapi nanti maknanya sudah langsung diketahui atau maknanya bisa luas. Nah, makanya di sini Nabi SAW tidak usah menyebutkan kata tangan gitu. Ini bagi yang sedikit paham bahasa Arab ya. Di sini Nabi tidak menyebutkan kata tangan, tidak menyebutkan kul biyadikal yumna, tapi langsung kul biyaminik, makanlah dengan kananmu. Apa kananmu di sini? Maksudnya adalah ya tangan. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa orang makan itu pakai tangan. Nah. Waman lam takun lahu yadun wa sarat lahu qudrah an ya'kula biqadamihi. Kalau misalnya ada orang nggak punya tangan, qadarullah nggak punya tangan. Ya, ini banyak kita saksikan atau pernah kita saksikan, entah secara langsung kita temui orang yang demikian, punya kekurangan dalam fisik, atau mungkin kita lihat di media sosial, ada orang yang mungkin tangannya tidak ada atau tidak sempurna, maka gimana? Ya, tentu dia pakai kaki. Ya. Kalau dia pakai kaki pun juga sama. Maka yang dituntut untuk dia adalah dia makan dengan kaki kanannya. Illa in ajiza atau ajaza dzalik, kecuali kalau memang dia tidak punya kemampuan dalam hal itu, maka dia dapat uzur. Ya, sebagaimana orang yang mungkin tangan kanannya kecelakaan sehingga tidak ada, cuman adanya tangan kiri, maka boleh bagi dia tentunya makan dengan tangan kiri. Tapi kalau untuk orang yang kedi ya. Apa itu kedi? Kidal. Nah, itu tetap tidak boleh ya. Tetap dengan tangan kanan. Silahkan untuk tangan kirinya untuk aktivitas yang lain, nulis atau mungkin memotong sesuatu, tapi untuk makan dan hal yang baik yang lainnya tentu tetap menggunakan tangan kanannya ya. Uzur untuk menggunakan tangan selain kanan adalah bagi orang-orang yang memang sama sekali tidak punya kemampuan, seperti memang tangannya tidak sempurna atau dulu ada tapi kecelakaan dan yang semisalnya. Permasalahan yang keempat, beliau mengatakan wakul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat dengan dirimu. Maksudnya makanan yang dekat dulu. Ini maksudnya apa? Mimma yaqrubu minka, yaitu makanan yang posisinya dekat dengan dirimu, bukan ngambil yang jauh. Nah, apakah maknanya langsung dipahami seperti itu? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau. Hadza mahalluhu idza kana at-ta'amu wahidan fa in ta'addadat anwa'uhu jaza'an yatanawalahu minhu ma ba'uda anhu. Ternyata yang dimaksud dalam adab tadi, makan sebelumnya dengan bismillah, ya, makan dengan tangan kanan, kemudian disuruh makan dari yang dekat dulu, itu adalah ketika makanannya satu jenis atau satu varian. Satu jenis. Misalnya nasi kebuli bareng-bareng,
nasi uduk bareng-bareng, nasi goreng bareng-bareng misalnya satu nampan. Maka sunnahnya adalah makan yang dekat dulu. Tidak ke sana, ke sini. Itu jika satu varian. Adapun in ta'addadat anwa'uhu, namun jika makanannya ternyata bervariasi, maka boleh dia ngambil yang jauh. Nah, misalnya yang dekat ngonone mau segotok misalnya. Dekat ngonone mau segotok atau cuman apa? Sedangkan dia pengen ngambil sambel, pengen ngambil jeruk purut atau jeruk nipis atau yang lain, boleh. Ya. Jadi makna dalam hadis itu jangan kemudian jenengan, Mas, pangan yang dekat dulu, jangan jauh-jauh. Nanti giliran. Enggak, boleh dia. Ya, jadi larangan mengambil yang jauh itu jika itu makannya satu varian. Kenapa? Karena yang sini dengan yang sana sama aja. Nggak ada bedanya. Ya, kenapa ngambil yang sana? Sini mas sama aja. Habiskan dulu yang sini. Berbeda kalau makanannya banyak dan ternyata dia butuh varian yang lain. Sebagai apa? Misalnya itu lauknya di sana, sayurnya di sana, sambelnya di sini, kecapnya di situ. Itu diperbolehkan. Fa idza kanatil ma'idah dzata sinfin wahid. Jika meja makannya cuman punya satu varian makanan, satu jenis makanan, maka dia mengkonsumsi yang dekat dulu. Ya, dekat ke tengah kemudian baru ke arah yang lebih jauh. Wa in ta'addadat anwa'uha, baru ketika jenis makanannya banyak, faqaruba syai'un wa ba'uda syai'un, ada makanan yang dekat, ada makanan yang jauh tapi jenisnya beda-beda, akala mimma yuhibbu falahu an ya'kula minal ba'idi anhu. Maka dia boleh mengkonsumsi makanan yang dia sukai. Yang posisinya agak jauh dengan dia boleh silahkan diambil. Ini tidak masuk kepada larangannya. Tayyib. Permasalahan yang kelima. Wa idza faraghta fal'aq asabi'aka. Kalau Anda sudah selesai mengkonsumsi makanan, maka jilatilah jari jemarimu. Ya. Hadhil mas'alah wa taliyatuha min adabi ta'amil murattab ba'dahu. Nah, ini ternyata masuk dari adab dalam makan, ya. Adab dalam makan. Walaupun mungkin dalam kebiasaan enggak juga ya, di kebiasaan kita ada juga ya. Ada juga. Sebagaimana penjelasan sebelumnya kan adab itu apa? Adab itu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat atau yang sesuatu yang baik yang dianjurkan secara adat istiadat. Jika dalam adat itu adalah perkara yang baik, dianjurkan, itu juga adab yang dituntut untuk dikerjakan. Sebagaimana juga adab yang dituntut oleh syariat. Nah, bisa jadi mungkin dalam satu kebiasaan di satu kaum, hal ini nggak ada. Tapi dalam syariat dianjurkan. Maka ini juga masuk kategori adab yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, kemudian, makna dari menjilati jari jemari itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan ya bahwa kita perlu melihat bahwa adab makan itu terbagi menjadi 3 ya. Tadi adab sebelum makan, yaitu baca bismillah, pakai tangan kanan. Adab fi asna'ihi, adab ketika di tengah proses makan, yaitu tadi ngambil yang dekat dulu. Ketika makan ngambil yang dekat dulu. Ya, ketika makanannya satu jenis. Ya, boleh ngambil yang jauh jika jenisnya banyak. Kemudian adab setelah makan. Nah, menjilati jemari itu adalah bagian dari adab setelah makan. Faminal adabi ba'dal faraq minat ta'am wal infisali anhu la'kul asabi. Termasuk bagian dari adab setelah seseorang selesai mengkonsumsi makanan dan ingin berpindah kepada aktivitas yang lain, sebelumnya dia menjilati jari jemarinya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar semua rizki Allah di saat itu semua bisa kita konsumsi dengan baik dan keberkahannya ada, gitu. Tidak terbuang sia-sia. Fal adabu fihi an yakuna rafiqan duna sautin. Dan proses ketika seorang menjilati jari jemarinya itu hendaknya pelan-pelan. Jangan sampai keluar suara. Kalau saking semangatnya gimana itu? Kan keluar suara biasanya. Nah, jadi malah jijik. Nah, yang seperti ini, faman yudkhilu asabi'ahu fi fihi ba'da ta'am thumma yajzibuha bi sautin syadidin mufariqun lil adab. Nah, kalau orang kemudian menjilatinya terlalu semangat sampai keluar suaranya, justru ini malah menjadikan dia kurang adab. Ya. Menjilati makanan itu bagian dari adab, bentuk bersyukur pada Allah agar barokahnya semua bisa dinikmati. Tapi juga caranya harus dengan yang benar, pelan-pelan, ya, jangan sampai kemudian
keluar suara. Fa inna haqiqatahu lahas al-mahmud an yal'aqaha la'qan khafifan. Jadi menjilatinya dengan pelan-pelan, ringan, sebagaimana yang ada dalam penjelasan hadis. Nah, itu tadi kalau apa? Kalau orang makannya langsung dengan jari jemari ya. Maka juga masuk kategori ini jika seseorang makannya dengan media yang lain. Tidak dengan apa? Tidak dengan jari jemari secara langsung. Maka beliau Syekh Utsaimin mengatakan wa yajri majrah sil asabi, dan juga status hukumnya sama seperti orang yang menjilati jari jemarinya adalah lahsu alatil akal, yaitu menjilati media atau alat yang digunakan untuk makan. Kamil akoh, seperti sendok ya. Jika misalnya di sendok itu masih ada sisa-sisa nasi yang masih nempel ya, maka dihabiskan semuanya. Au syaukah, au sikin, atau peso ya. Pesonya bukan peso yang tajam, maksudnya mungkin peso untuk roti atau peso apa, itu kan biasanya sebagai salah satu media sarana untuk makan bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang. Jika memang itu dipergunakan, maka juga sama, dianjurkan sebersih mungkin. Mayur jamin al-barakah fit ta'am. Ini diharapkan seseorang akan mendapatkan keberkahan dari makanan yang dia konsumsi. Yabqa fi hadza kama yujadu fi ashabil mutanawil ta'amahu biyadihi mubasyarah. Ini sebagaimana yang tersisa dari sendoknya, garpunya atau piringnya, semua dibersihkan agar keberkahannya dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika seseorang menjilati tangannya agar tidak ada yang tersisa sama sekali di jari jemari yang dia gunakan untuk mengkonsumsi makanan. Wal mar'u mukhayyarun fi tahsili hadhil fadilah, dan seseorang tidak dituntut dipaksakan untuk melakukan aktivitas ini. Ini sebuah pilihan saja. Silahkan bagi yang ingin mendapatkan keutamaan ini sebagaimana yang ada dalam hadis, maka dia mempraktekannya. Ya. Au yul'iquha ghairahu. Atau kalau dia tidak mau menjilati sendiri, maka yang menjilati adalah orang lain. Nah, orang lainnya itu di situ maksudnya siapa? Kadang pembahasan yang seperti ini kadang kurang rinci ya, agak global. Kemudian orang-orang sampai terbesit, maksud saya menjilati koncoku, bukan. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud selain dia itu adalah siapa? Man bainahu wa baina asabi'il ma'luqah mu'anasah wa mulatafah ka zaujin aw waladin saghir. Maksudnya orang selain dia itu adalah orang yang memang sudah punya hubungan dekat dengan dia atau mesti hubungan keluarga, seperti suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ibu dengan anaknya, atau bapak dengan anaknya. Nah, jadi itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bukan jomblo ya, gitu. Jadi ketika istrinya selesai makan, kemudian suaminya ya piye dek wis ono sik reget gitu. Nah, bayangin sendiri ya. Sebagaimana sebaliknya, si istri melihat tangan suaminya makannya belum bersih, masih ada yang tersisa, dijilati oleh istrinya. Itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bukan bukan teman kos-kosan kemudian fulan dengan fulan gitu. Atau seorang ayah dengan anaknya. Yang namanya anak kecil, balita, mungkin baru belajar makannya masih berserakan ya, dibersihkan oleh abinya, oleh uminya, itu tidak apa-apa. Itu yang dimaksudkan di sini ya. Duna man yataqazzazu 'adatan min dzalik fa innal haditsal warid fi dzalika fi qouli sallallahu fayal'aquha ay binafsihi. Dalam hadis disebutkan seorang menjilati tangannya, itu menjilati tangannya sendiri, au yul'iquha, atau menjilatkan untuk orang lain. Maksudnya apa? Majarat bihi nufusul Arab. Orang lain di sini maksudnya adalah yang berlaku dari kebiasaan orang Arab yang baik, yaitu berupa mulatofah, yaitu berbuat kasih sayang, dan juga mula'abah. Mula'abah itu sendagurau antara pasangan suami istri, baina zaujin wa zaujatihi, baina antara seorang suami dengan istrinya, atau antara ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Famithlu dzalika tahqiqun lisunnah. Yang demikian inilah
cara merealisasikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi bukan dengan apa tadi ya, bukan dengan tetangganya atau teman kos-kosannya. Baik, kemudian permasalahan yang keenam, wa qulil hamdulillah. Jadi setelah sebelumnya bismillah, pakai tangan kanan, makan yang dekat, kemudian menjilati bekas dari konsumsi tadi sampai bersih sebagai bentuk rasa syukur, mencari keberkahan. Kemudian yang terakhir mengucapkan alhamdulillah. Wa huwa fi alhamdulillah ini diucapkan setelah makan. Maka ini adalah lawan dari bismillah. Karena bismillah diucapkan sebelum makan, ini setelah makan. Maka setelah seorang selesai mengkonsumsi makanannya, dia mengucapkan alhamdulillah. Fa'idha faragha minat ta'am kullihi aklan aw syurban. Ketika seorang sudah selesai dari mengkonsumsi makanan atau minum, ya. Wal ahaditsul waridah fi siyaghil hamdi ba'da ta'am mukhtalifah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang bentuk pujian kepada Allah setelah mengkonsumsi makanan memang ada berbeda-beda. Ya jama'uha husulul hamd, semuanya mengumpulkan, ya, maknanya intinya memuji Allah setelah kita mendapatkan rizki bisa mengkonsumsi makanan. Fahuwal ma'muru bihi wal muhaqqiq tilkal fadilah fa idza qala al 'abdu alhamdulillah kafahu. Jadi memang ada lafaz yang lain selain alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah plus tambahan yang lain. Tapi misalnya seseorang cuman mencukupkan untuk membaca alhamdulillah, maka dia juga sudah merealisasikan contoh dari sunnah Nabi SAW, atau mungkin mengucapkan dengan lafaz yang lain. Karena memang disebutkan dalam dalil yang lain. Seperti alhamdulillahi thayyiban kathiran mubarakan fih ghaira makfiyin wala makfurin wala mustauda'in rabbana. Ini yang versi panjang. Misalnya cukup dia mengucapkan alhamdulillah, itu sudah mencukupi untuk dirinya. Udah berapa menit, Mas? Ya, bentar lagi. Baik. Kemudian adab yang keempat, ya. Adab yang keempat, takallam bi thayyibil qawli fi khairin. Yang keempat itu adalah adab berbicara. Yang keempat, adab berbicara. Adab berbicara. Penulis mengatakan, hafizullah ta'ala, ya, Syekh Shalih Utsaimin sendiri, adab yang keempat, takallam bi thayyibil qawli fi khairin. Berbicaralah dengan perkataan yang baik dalam kebaikan. Wakhfid sautaka mutamahhilan fi hadithika. Dan rendahkanlah suaramu pelan-pelan ketika berbicara. Wa ansit liman kallamaka mukbilan alaihi. Dan diamlah sembari memperhatikan orang yang sedang mengajak bicara Anda dengan mukbilan alaihi, dengan menghadapkan wajah Anda kepada orang yang sedang berbicara dengan Anda. Wala tuqati'hu, jangan potong pembicaraan dia sebelum dia selesai. Wala tataqaddam baina yadail akbar bil kalam, dan janganlah kamu, ya, mendahului berbicara selagi ada orang lain yang lebih senior, ya, senior secara umur. Nanti ada penjelasannya, senior secara umur atau senior secara keilmuan atau senior secara kedudukan, gitu. Jadi di sini adab berbicara. Beliau mengatakan berbicaralah dengan perkataan yang baik dalam perkara yang baik. Kemudian rendahkanlah suaramu ketika berbicara, jangan teriak-teriak, ya, pelan-pelan dalam pembicaraan agar mudah dipahami. Wa ansit, dan diamlah engkau sembari mendengarkan orang yang mengajak bicara Anda dengan menghadap kepada wajah yang sedang berbicara. La tuqati'hu, jangan potong pembicaraannya sebelum dia selesai. Dan baina yadail akbar bil kalam, dan jangan kamu mendahulukan diri untuk bicara selagi yang lain masih ada yang lebih senior, yang lebih berhak untuk bicara terlebih dahulu.
Ini ada beberapa permasalahan. Kita akan ambil beberapa permasalahan, sisanya dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik. Nah, di sini adab yang keempat adalah adab tentang berbicara. Ya, adab tentang berbicara. Ada 7 permasalahan. Ya. Ada 7 permasalahan tentang adab berbicara. Kita akan ambil 3 permasalahan dulu. Pertama adalah takallam bi thayyibil qauli fi khairin. Ya. Berbicaralah dengan statement pernyataan yang baik, juga dalam hal yang baik. Jadi kalam thayyib, pembicaraan yang thayyib. Apa sih pembicaraan yang thayyib itu? Yaitu at-tahirus salim minal khubuth. Pembicaraan yang baik itu adalah pembicaraan yang suci, yang bersih, yang selamat dari hal-hal yang kotor. Ya. Itu sekarang yang kita kadang yang kita sangat miris ya kondisi anak-anak sekarang yang terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Mungkin yang sering viral di internet jir, ya kan? Anjrit, anjay, jir, dan seterusnya. Itu sebenarnya apa? Itu plesetan dari kata anjing. Anjing, kemudian nanti diplesetan jadi anjay. Diplesetan lagi jadi anjir. Sampai kemudian disingkat jadi jai sama jir. Itu biasa sekarang. Anak-anak muda ya bicara seperti itu. Bahkan kemarin tuh pas di daerah ya masih di Jogja juga ya. Saya lewat di satu perkampungan mau cari jalan ke tempat teman. Ketika saya turun, ada turunan, ada anak perempuan itu padahal. Perempuan umuran SMP atau SMA gitu. Nah, dia jalan di situ, nggak ngelihat jalan. Ketika pas dia nengok, ada saya pakai motor. Dia bilang, anjing. Walaupun akhirnya ditutupin mulutnya, merasa dia keliru. Tapi apa? Ini respon seperti ini, respek seperti ini menunjukkan bahwa kebiasaan dia ngomong seperti itu. Tidaklah seseorang terbiasa mengucapkan suatu perkataan, melainkan ketika pas refleks itu yang keluar. Dan banyak ya seperti itu. Segawon dan temannya itu sopir gerobak biasa sekali. Bahkan sekelompok orang yang memang komunitas seperti itu yang keluar perbincangannya ya kayak gitu. Ya kirdun, ya tadi kalbun, semuanya keluarnya seperti itu. Dan itu seakan-akan seperti perbincangan yang biasa. Mungkin kalau orang yang agak beradab sedikit, kecuali pas emosi gitu kan. Tapi ada sebagian orang yang kata-kata seperti itu muncul dalam perbincangan sehari-hari biasa. Itu ada. Ya. Ada orang yang mungkin agak menjaga ya. Dia hanya mengeluarkan kata-kata seperti itu ketika emosi, ketika disakiti, ya, mengeluarkan seperti itu. Tapi ini ada orang-orang yang justru malah terbiasa dengan demikian. Nah, kalau dia melihat adab Islam yang diajarkan oleh Nabi kita SAW akan tahu ya bahwa di sini seorang harus ngomong dengan perkataan yang thayyib. Apa itu? Perkataan yang bersih, yang selamat dari hal-hal yang kotor. Wal khair, ya. Perkataan yang bersih, suci, tapi juga dalam hal yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Ma rughiba fihi syar'an au urfan. Yaitu perkataan-perkataan yang dianjurkan secara syariat, ya, dalam syariat dianjurkan untuk diucapkan, atau secara urf, ya, atau secara kebiasaan dalam suatu kaum yang mengajarkan untuk berkata demikian. Yang penting dalam timbangan syariat itu tidak ada masalah, maka itu juga perkataan yang baik. Ya. Wal abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrain. Dan seseorang hamba kita kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan dua hal gitu. Apa yang dilakukan itu? Ya, di hadis yang sering kita hafal, sudah banyak yang menghafalkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kaidah dalam agama kita. Dan perkataan itu
Tidak harus semua yang mengeluarkan suara ya. Tidak harus semua yang mengeluarkan suara. Statement dalam tulisan pun itu juga bisa termasuk perkataan. Makanya dalam dalam kaidah fikih itu dikatakan bahwa al-kitab itu tulisan itu fiman zilati bisa posisinya sejajar dengan al-kalam. Ya. Kitabah itu seperti kalam. Tulisan itu bisa seperti perkataan. Makanya dalam pembahasan talak nanti bisa talak dengan SMS. Bisa talak dengan SMS. Jadi, seorang ditalak dengan SMS. Kirim surat. Ya. Nah, makanya masuk dalam yang saya maksudkan apa? Adalah adab bermedia sosial. Sama, mungkin kita nggak mengeluarkan suara. Tapi di media sosial, kita ngomong dalam kita tidak punya keilmuan, tidak punya ilmu di situ, mendingan apa? Yang kedua, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, maka diam itu lebih selamat, ya, diam itu lebih selamat. Nah, itu dua hal penting yang diingatkan oleh Nabi kita SAW, ya, yang mungkin banyak di era sekarang banyak dilupakan. Apalagi seperti sekarang nih, saya katakan banyak media sosial, orang punya Facebook, punya Twitter, punya apa, yang dia bisa bebas berkomentar, ya, bisa banyak orang-orang yang ketika di media sosial tuh kayak singa, ngomongnya ke sana kemarin gede, tapi pas ketemu bleret, ya. Seperti di Facebook atau katanya ngomongin apa polisi, ngomongin tentara apa dicela, akhirnya ketemu di pas ketemu apa nangis-nangis dan seterusnya, banyak sampelnya seperti itu. Makanya kita harus menjaganya, ya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan hal yukabbun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi SAW mengatakan, dan apakah nanti di yaumil qiyamah ada banyak orang yang dijerumuskan, ya, wajahnya disunggurkan ke neraka, melainkan itu semua karena sebab dari panen, hasil panen lisan-lisan mereka. Ini yang sembarangan untuk berkomentar, kecuali memang kita mampu. Pun kalau kita mampu, ketika perkataan kita malah justru membuat masalah semakin runyam, semakin butak, maka hendaknya apa? Diserahkan perkara itu kepada yang berhak, ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantauziris sa'ah. Jika perkara itu sudah diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah hari kiamat. Nah, kadang ada orang-orang yang niatnya baik untuk komentar apa, bantah apa, tapi dia tidak mampu, justru malah apa? Menjerumuskan kepada yang tidak baik. Nah, itu apa? Sampai masalah yang pertama dulu ya, tidak apa-apa. Jadi masih ada 6 masalah ya. Dalam masalah adab berbicara ada 6 permasalahan, ada 7 permasalahan. Permasalahan pertama sudah kita bahas, masih ada permasalahan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 7. Baru kemudian kita bahas besok adab yang ke 5. Baik, mungkin itu dulu. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.